tindakannya, Desi. Orang itu dinilai lebih daripada tindakannya. Action speaks louder than words. Kalau peribahasa yang kita tahu ya, sikap itu berbicara lebih banyak daripada perkataan. Seperti itu. Ya, berdoa juga sama Tuhan, jaga hubungan sama Tuhan. Nanti Tuhan tuh bisa tunjukin. Kadang saya pernah lihat itu dari matanya orang ini, bohong orang ini, gitu. Kelihatan loh. Ada sih teori-teorinya psikologis gitu, kalau orang itu berbohong, dia tuh matanya itu menghadap ke kanan, gitu, ke kanan atas. Itu karena mengakses otak bagian kreativitas. Kalau menghadap ke kiri itu dia ingat atas. Dan banyak teori-teori lain. Orang berbohong itu biasanya garuk-garuk hidung, dia tidak yakin gitu dengan apa yang diomongkan, gitu. Dan lain sebagainya. Ada ilmu psikologisnya juga ada, tapi percayalah itu hanya pelengkap. Yang penting kita jaga hubungan sama Tuhan. Nanti Tuhan bisa tunjukkan orang ini manipulatif. Hati-hati kamu. Kadang Tuhan datangkan orang lain untuk bilang ke kita, orang ini gini. Tapi jangan langsung dipercaya ya. Kalau orang si A misalnya bilang tentang si B ke kita, B itu begini begitu. Ada pasti dua kemungkinan. Si A itu nggak suka sama si B, makanya ingin menjelekkan si B, bisa berbohong ke kita. Atau memang si B memang seperti itu. Jadi sekali lagi, ya gimana kita bisa tahu dan peka, ya jaga hubungan dengan Tuhan, Desi. Nanti Tuhan pasti tunjukkan, saya percaya itu. Kadang saya nggak minta itu ditunjukin. Orang ini manis depan, pahit di belakang, suka nusuk dari belakang. Kalau sudah saya temukan beberapa kali orang ini melakukan hal yang sama, saya cut off orang itu. Usia saya semakin masuk 30, saya semakin berani cut off sama orang. Balik sekalipun itu orang sesama anak Tuhan, gitu. Nggak ambil pusing saya. Tapi ya tetap kita kasihi. Cuma kasihinya nggak dari dekat kalau saya menghadapi orang-orang yang pakai topeng gitu ya. Orang-orang manipulatif. Semangat berpraktek, Desi. Mira, kok sekarang udah malam, kenapa Koko masih di pantai? Ya, ini ada di belahan bagian bumi lain. Ada di belahan bagian bumi TikTok. Kalipso, saat itu saya berpuasa untuk hubungan keluarga saya kok, biar membaik. Oke. Selain itu juga saya minta hikmat juga sama Tuhan kok. Saat itu saya puasa Daniel kok. Oh, nggak makan daging ya. Gimana? Sudah ada hasilnya kok dari berpuasanya itu? Atau gimana? Oke, saya nyimak dulu ya kok. Mau bantu anak packing karena besok mau berangkat bertanding karate ke Tuban. Wow. Oke, sukses. Ini anak yang beda ya? Bukan yang dikerokin tadi kan? Angelina, kok kapan-kapan live firman Tuhan? Ya, udah lama banget kok nggak live firman Tuhan. Iya, Angelina, ini masih menyusun jadwal, mengerjakan banyak hal. Jadi sewaktu-waktu aja bisa live-nya. Doakan ya. By the way, kalau teman-teman punya request, pengen belajar sesuatu, langsung aja diketik. Nanti saya sharingkan sesuai hikmat Tuhan, sesuai pengalaman saya pribadi. Sering minta tolong, tapi giliran ditagih uangnya malah marah balik. Tapi aku orangnya nggak tegaan. Jangan jadi orang yang nggak tegaan, kamu akan dimanfaatin sama orang lain. Kayak nggak mau kembalikan uangku, tapi aku menjauh sekarang, makanya nggak suka punya teman lagi. Loh, jangan. Tetap kita butuh teman, teman-teman. Cuma kadang karena 1-2 orang yang tidak beres, kita jadi antisosial gitu, jangan. Ini tips yang saya temukan sangat baik sih, Desi, untuk menghadapi orang-orang yang suka pinjem uang, tapi seringkali nggak balikin utangnya kalau nggak ditagih. Bahkan ketika ditagih malah lebih galak, gitu ya, daripada orang yang mau mengutanginya. Jadi Desi lihat dulu, teman misalnya, apakah teman ini layak dipertahankan, itu satu. Kalau memang layak dipertahankan dan istilahnya nggak bisa di cut off sembarangan, itu ya. Dan Desi udah tahu kebiasaan teman ini suka pinjam uang. Kalau firman Tuhan katakan pinjami kan. Ketika ada orang mau meminjam ke kamu, pinjami. Kecuali kamu memang nggak ada, nggak perlu dipaksain. Kamu berhutang ke orang lain, jadi jaminan, itu bahaya juga. Amsal katakan, jangan jadi penanggung sesamamu. Malah nanti kamu yang yang kena masalah gitu. Dia bisa tinggal kabur aja, kamu yang kena masalah. Gitu. Tapi kalau kamu misalnya ada, kamu pinjami, seikhlasnya kamu hilang. Gitu ya, misalnya kamu punya 1 juta gitu. Terus temanmu mau pinjam 500.000. Kamu renungkan dulu baik-baik. Kalau kamu minjemin 500.000 dan itu nggak kembali, apakah kamu jadi dongkol, benci sama orang itu, marah gitu sama orang itu? Kalau iya,
Berarti 500.000 itu terlalu besar buat kamu untuk pinjamin dan kamu anggap itu akan hilang. Misalnya 100.000. Jadi kalau kita ada berkat lebih, pinjamin aja nggak apa-apa. Pinjamin misalnya 100.000. Kamu anggapan kalau itu nggak kembali ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Dan ini memang teman yang maksudnya masih layak untuk ditolong dan layak untuk dipertahankan dalam hubungan ini ya. Teman, keluarga. Kalau keluarga ya kita lihat lagi orangnya. Kalau keluarga kan nggak mungkin sembarang di cut off. Jadi pinjamin seikhlasnya kamu hilang gitu. Jadi misalnya kamu bisa minjamin cuma 100.000, kamu bilang aja, sorry aku minjaminnya bisa segini, kamu mau nerima nggak? Biasanya 100%, 99% dia bilang mau gitu. Pinjamin aja, jadi ketika uang itu nggak kembali pun ya nggak masalah, kamu nggak sakit hati sama orang itu, kamu sudah ikhlas juga. Ya itu teorinya seperti itu. Bisa dipraktekin, lumayan bagus sih teori itu untuk dipraktekin juga. Halo, shalom Nara. Kalipso, puji Tuhanku, Koko, saya sifatnya mulai berubah. Hubungan kami semua juga sudah makin membaik. Oh ya, puji Tuhan. Sharing di IG gak bisa ta. Gimana tuh maksudnya? Bisa sharing di IG. Kita IG itu pakai untuk saat teduh. Shalom juga Vivi. Ibu dan kakak saya juga sudah saling berbicara. Wow, puji Tuhan. Berarti apa yang dipuasakan oleh Kalipso sudah membawa perubahan dalam keluarga ya. Puji Tuhan. Sebentar ini, kenapa ini layar saya? Kok TikTok ini sering ada capcanya ya sekarang ya? Teman-teman ngalamin juga nggak sih? Saya kadang ini sering ngalamin capca tiba-tiba. Oh, gereja GPPS dan GBI apa bedanya? GPPS itu apa? Gereja Pentakosta Pusat Surabaya ya. GBI itu Gereja Bethel Indonesia. Apa bedanya? Agak mirip sih GPPS sama GBI. Pentakosta dan Bethel. Seharusnya mereka itu percaya Roh Kudus, percaya bahasa roh, seperti itu ya. Aku baru 2 kali ke gereja ikut tante. Aku sebelumnya agama Buddha, tante kepercayaannya Yesus. Iya. Hengki minta pengalaman secara pribadi sama Tuhan. Jangan hanya sekadar ikut tante. Puji Tuhan kalau digerakkan untuk ikut ibadah apa, tapi Hengki harus mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Ketika Hengki mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, Roh Kudus itu akan pimpin Hengki untuk mengerti kebenaran dalam hidup ini seperti apa. Dan Tuhan yang akan mampukan Hengki untuk melakukan hal itu. Ini Hengki Lee bukan ya yang kemarin ya? Atau Hengki yang berbeda? Angelina, kalau saya misal ada teman pinjam 200.000, saya kasih 50.000 saja, nggak usah pinjam, aku bilang aku nggak kerja. Daripada karena pinjaman masalah uang itu nanti hubungan jadi tidak enak. Iya. Sensitif sekali kalau masalah uang soalnya teman-teman. Halo, shalom Pak Jimmy, lama tidak berjumpa ya. Kita ngobrol-ngobrol santai malam ini teman-teman sampai jam 9. Tentang apa nih? Ngobrol santai aja malam hari ini Pak Jimmy. Topiknya santai, tadi bahas puasa, bahas orang manipulatif, kita ngadepinya gimana sebagai anak Tuhan. Terus bahas macam-macam sih. Pamit kok, shalom, Jesus bless you. Jesus bless you too, Keme. Tuhan berkati ya. Pelita, mau ikut kemana? Ke pantai. Pernikahan dengan WNA beda agama. Kenapa itu? Orang manipulatif biasanya ada roh jahat di belakangnya. Iya, seringkali seperti itu. Salah satunya roh Isabel. Itu salah satu roh jahat yang akan mengganggu banyak mengganggu gereja dan anak Tuhan di akhir zaman.
Ada tertulis di Wahyu kan. Tapi jangan takut. Pada akhirnya Isabel itu darahnya dijilat sama anjing, dihinakan. Makanya orang-orang yang manipulatif itu ujungnya itu biasanya nanti akan dihinakan. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai kita punya hati yang manipulatif. Karena Tuhan itu melihat dan Tuhan itu membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tuhan mungkin akan tidak langsung hukum, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau orang manipulatif tidak bertobat, satu waktu itu jadi bumerang buat dia. Jadi hati-hati aja ya. Hati-hati jangan sampai kita punya hati yang manipulatif dan jangan kita sampai terperdaya dengan orang-orang manipulatif. Itu aja. Kayak itu sangat terkenal kok ceritanya Isabel. Isabel itu kalau teman-teman ingat di Alkitab itu dia yang mengancam Elia. Elia kan habis mengadakan mujizat yang luar biasa, mengalahkan 400 nabi Baal, ya. 400 nabi Baal itu dibunuh akhirnya karena membawa bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Dan setelah itu Isabel mengancam Elia, sesungguhnya pada hari ini, pada waktu ini juga besok kalau kamu tidak mati. Jadi istilahnya dia ingin membunuh Elia. Manipulatif banget itu. Itu roh yang dia membuat biasanya menyerang banyak wanita. Jadi hati-hati ya. Para wanita, jaga hatimu di hadapan Tuhan. Wanita yang dikuasai oleh roh Isabel, dia tidak tunduk pada otoritas. Dia akan mengendalikan pasangannya, para pria. Gitu. Prianya kita lihat tahu kan, Isabel itu Ahab. Suaminya itu Ahab. Ahab itu raja Israel yang dikenal sangat jahat. Tapi kalau teman-teman baca di Alkitab, Ahab itu sempat bertobat. Bayangkan, Ahab yang jahat itu sempat bertobat. Sempat bertobat, dia mengenakan karung itu, menyatakan pertobatannya di hadapan Tuhan. Diampuni sama Tuhan. Tapi habis gitu dia berbuat jahat lagi karena dipengaruhi oleh istrinya Isabel untuk mengambil ladang yang bukan miliknya. Manipulatif banget pokoknya. Gaslighting dia dan smear campaign gitu ya, menyebar fitnah dan lain sebagainya. Jadi jaga hatimu di hadapan Tuhan, minta Tuhan sertai, Tuhan lindungi supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang manipulatif. Gak bolehlah kak. Di Alkitab kan suruh yang seiman. Iya, jauh lebih baik seiman. Kalau dia mau ikut agama kita setelah menikah, kita taat pada Allah. Bagaimana dia ateis? Gini, lebih baik sebelum menikah dia menganut kepercayaan tertentu. Gitu. Lebih baik seperti itu ya. Karena jangan sampai orang ikut Yesus karena ingin menikah sama teman-teman. Itu tidak jadi jaminan ketika nanti teman-teman menikah sama orang yang saat ini di luar iman kekristenan. Mereka bisa tetap setia, nggak jaminan. Memang ada beberapa yang akhirnya pasangannya tetap setia ikut Tuhan Yesus. Tapi ada beberapa yang akhirnya kembali ke agamanya yang lama. Jadi mending sebelum menikah, suruh dia kenal Tuhan secara pribadi. Doakan tetap dia. Gitu. Alangkah lebih baiknya ketika masih temenan gitu ya misalnya, jadi nggak langsung ke dalam hubungan romantis terus si pacar bilang nanti aku percaya Yesus untuk kamu gitu. Wah jangan, itu dasar imannya kurang kuat biasanya. Resiko ke teman-teman yang sebagai anak Tuhan menikahi yang tidak seiman. Kok kalau misalnya sering bikin baper orang tuh dosa nggak? Iya dosa, bukan sekadar apa ya, dosa nggak dosa bagaimana. Tapi kamu mempermainkan perasaan orang itu seperti gini. Kamu sedang menabur sesuatu, nanti kamu akan menuai. Ketika kamu membuat baper orang dengan sengaja mempermainkan perasaan mereka, jangan kaget suatu saat nanti Desi, kamu bisa dipermainkan perasaannya. Kamu cinta sungguhan sama orang, tiba-tiba orang itu mengkhianati kamu. Sakit kan rasanya? Jadi jangan melakukan hal yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Firman Tuhan katakan kalau semua kitab Nabi itu dirangkumkan, lakukan pada orang lain sama seperti kita ini ingin diperlakukan oleh orang lain. Kalau kita ingin dijahatin sama orang lain, silakan jadilah orang jahat. Tapi kalau kita ingin dibaikin sama orang lain, jadilah orang baik. Jadilah orang yang menghargai perasaan orang lain, menghargai orang lain, sekalipun mungkin status sosialnya di bawah kita. Jadi hati-hati aja deh sih, minta ampun sama Tuhan ya. Jadi itu bukan perkara dosa nggak dosa, tapi apa yang kamu tabur pasti kamu tuai.
Iya kok Hengki, kemarin aku punya 2 akun TikTok. Oke. Akun yang kemarin kayaknya Hengki menonton aja. Salam kenal ya Hengki. Pelita, kalau ada teman yang seagama tapi dia tapi jahat dan suka bohong, bagaimana? Apakah pilih yang seiman? Ya jangan pilih yang seiman tapi yang suka bohong. Pilihlah yang seiman dan takut akan Tuhan. Gitu kan Pelita. Jangan mengeneralisasi sesuatu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman yang wanita nih dikecewakan oleh satu pria, terus teman-teman berkata semua pria sama aja gitu. Semua pria itu buaya gitu. Enggak. Ada pria itu yang beruang itu ya. Ada pria yang takut akan Tuhan. Ada pria yang benar-benar hidupnya itu berkarakter, berintegritas gitu. Jadi jangan mengeneralisasi sesuatu. Contoh teman-teman dikecewakan oleh seseorang gitu ya. Contoh teman-teman misalnya, maaf ya sedikit bahas ras gitu. Teman-teman Chinese itu, beberapa orang Chinese itu dia takut gitu kalau berinteraksi dengan orang yang non Chinese gitu. Kalau saya pribadi saya sudah pengalaman biasa gitu ya, namanya orang nggak lihat sukunya, ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Orang Chinese pun ada yang baik, ada yang jahat gitu ya. Jadi kita nggak bisa nilai seseorang itu dari suku, agama, dan rasnya. Nilai orang itu dari hatinya gitu. Jadi jangan mengeneralisir, misalnya kita Chinese terus kita dikecewakan sama orang non Chinese terus kita bilang oh semua orang di luar Chinese tuh orang yang jahat gitu. Enggak juga, banyak juga orang di luar Chinese itu orang yang baik. Justru orang-orang Chinese ada beberapa yang juga jahat gitu. Sama juga kita ngomong semua suku, agama itu jangan istilahnya kita mengeneralisir segala sesuatu. Pengalaman kita itu tidak membenarkan bahwa semua orang dalam kelompok itu adalah orang yang jahat gitu. Calypso, ya jangan pilih dia lah kak. Nah itu, langsung aja jangan pilih dia. Betul, thank you Calypso. Desi, ya ampun aku sering bikin baper cowok tapi nggak mau pacaran. Iya jangan, kamu nanti satu waktu dibaperin, hatimu dipermainkan orang lain loh, hati-hati loh. Setelah dia baper, aku jadi tolak, gak mau pacaran, cuma mau temenan aja. Wah, sengaja friendzone ini, hati-hati nanti kamu di friendzone juga sama orang, Desi. Minta ampun sama Tuhan, akui segala hal yang kamu lakukan itu. Memang harus ada konsekuensinya ya, kadang seperti itu ya. Tapi percayalah, Tuhan kalau beserta sama kamu, konsekuensi pun itu bisa dimampukan untuk Desi lewati. Kalau dia ateis tapi disiplin, bijaksana dan penyayang bagaimana? Jangan lihat, don't judge the book from its cover ya. Jangan lihat sesuatu tidak dari luarnya. Kalau kamu cinta, maaf ya sedikit kasar ya, tai rasa coklat itu kan, kamu nggak akan lihat yang buruk-buruknya, kamu lihat cuma baik-baiknya aja karena kamu sudah terlanjur membawa perasaan ke dalam hubungan itu, Pelita. Jadi berdoa, imbangi perasaan dengan logika dan sambil berdoa, Tuhan apakah orang ini orang yang tepat. Kalau memang orang ini orang yang tepat, dia akan mengenal Tuhan Yesus dulu sebelum kami menjalani hubungan yang lebih serius. Gak apa-apa bawa dalam doa. Seperti itu. Kalau dia bukan orang yang tepat, Tuhan, tunjukkan keburukannya dia. Doa aja begitu, Pelita. Nanti kamu akan diperlihatkan hal yang sebelumnya kamu mungkin tidak lihat. Apalagi orang luar ya, hati-hati ya. Orang luar itu beberapa, dia pakai scamming with love. Jadi dia mencari orang wanita-wanita yang haus akan cinta, haus akan rasa peduli, kasih sayang. Nanti ujung-ujungnya diporotin uangnya. Kelihatannya mau komitmen, mau menikah apa, tapi nah itu orang asing kok, orang luar Indonesia. Kamu mana tahu aslinya seperti apa? Kan cuma ketemu online. Gitu. Jadi tetap hati-hati aja. Desi Patola, setelah dia baper, oh udah tadi. Jimmy Utama, padahal buaya itu setia. Saya nggak tahu kenapa kok disebut buaya ya, kalau orang-orang yang suka menjalin hubungan lebih daripada satu. Calypso, kita berdoa saja kak. Apalagi saat kita dekat, lebih baik tanya Tuhan lebih dulu. Iya, tanya Tuhan lebih dulu. Seiman tapi nggak melakukan firman, yakin. Iya seiman. Kristen KTP aja. Hati-hati aja. Beda suku biasanya beda budaya, jadi butuh waktu dan energi untuk kalibrasi. Iya, betul.
Apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Masalahnya kita tabur gandum atau lalang. Kalau lalang kita akan neraka, kalau gandum ke surga. Roti buaya lambang kesetiaan dalam pernikahan. Saya kalau nggak pernah dengar ya, roti buaya itu lambang kesetiaan. Tapi roti buaya itu enak sih. Kalau orang Betawi nikah ada roti buaya. Oh, that's something new to me. Jimmy dari Jakarta kah? Pak Jimmy dari Jakarta. Ya, shalom, selamat malam teman-teman yang baru bergabung mungkin, baru kenal. Saya AB, jadi di TikTok ini kita bahas tentang Tuhan. Juni saya mulai di TikTok ini, sesuai kerinduan hati yang Tuhan taruh. Desi, Koko tinggal di daerah mana? Di Jawa, Des. Desi tinggal di mana? Kalau boleh sebelum pacaran tes IQ dan EQ dulu. Wah nih, Pak Jimmy ini sangat berpengalaman sepertinya ini. Biar tahu kekuatan dan kelemahan diri. Ya. Kupang. Oh iya, salam kenal ya, Desi ya. Jauh ya di Kupang ya. Gimana kondisinya Kupang itu? Jangan sampai kelemahan kita dimanfaatkan. Iya. Oke, dari tadi kita ngobrol beberapa hal, teman-teman mungkin ada yang baru bergabung, kita ngobrol tentang puasa, terus yang paling seru dari tadi kayaknya kita bahas orang manipulatif gitu ya. Gimana kita, jangan sampai kita jadi orang manipulatif, satu, dan kedua, kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Karena orang manipulatif itu sangat berbahaya, kenapa? Karena kelihatannya baik, tapi aslinya jahat. Bisa jahat sekali, gitu. Jadi jangan nilai seseorang itu dari apa kata orang. Nilailah dia, bagaimana dia berinteraksi dengan kita. Seperti itu. Aku suka bahas manipulatif. Iya, tapi kamu jangan manipulatif ya, mempermainkan perasaan orang. Coba minta ampun deh sih. Tuhan pasti tolong nanti. Karakter hati itu bisa Tuhan ubahkan ya. Saya dulu sempet hampir jadi orang yang itu suka friendzonin orang lain. Tapi enggak sampai banyak gitu, enggak. Mesti punya kadar kasihan saya. Kalau mau nikah sebaiknya punya prenup. Apa tuh prenup, Pak Jimmy? Boleh di-share. Oke, 8 menit lagi teman-teman. Wah, kita tadi belum berdoa ya pas mulai ya. Ngobrol aja jadinya ini. Kalau teman-teman mungkin ada request, ingin didoakan sesuatu, bolehlah. Diketik aja. Saya ikut pelepasan biar lepas dari banyak roh jahat. Sebentar. Pak Jimmy melayani pelepasan atau ingin dilepaskan? Oh, perjanjian pranikah. Oke, sip. Ya, itu tapi butuh orang yang open minded kalau buat perjanjian pranikah ya. Karena takutnya beberapa orang yang tidak aman dia bisa ya begitu, malah tersinggung nanti nggak jadi nikah malah. Tapi biasanya kalau orangnya safe, dia secure dengan dirinya sendiri, dia open minded juga, dia nggak masalah sih. Desi, aku bertobat nggak akan baperin orang lagi. Ya, puji Tuhan. Semangat ya Des ya. Tuhan kasih pasangan yang terbaik. Hargai perasaannya orang lain. Nanti perasaanmu akan dijaga Tuhan juga. Saya telah dilepaskan. Jadi saya tahu bedanya orang Kristen dengan Roh Kudus atau Roh Kuda. Kalipso. Banyak juga aturannya Pak. Iya, itu tips triknya dari Pak Jimmy ya. Teman-teman yang mungkin mau menjalin hubungan itu timbang bobot bebet dan bibitnya. Amin Koko. Roh kuda tuh gimana? Ya tanyakan ke Pak Jimmy aja, Pak Jimmy yang menyebut roh kuda ya. Tapi kalau kita ya teman-teman, dalam percakapan sehari-hari jangan pernah membawa Roh Kudus dalam guyonan kalau saya pribadi. Ya. Sensitif kalau tentang Roh Kudus. Roh kuda itu anti Roh Kudus. Iya.
Bisa berasa kok ketika seorang yang walaupun Kristen itu dia hidupnya sembarangan gitu. Dia tampang luarnya aja rohani gitu. One day ya bisa tersingkap sendiri gitu. Kalau Roh Kudus suruh taat ya Roh Kuda malah nantangin. Roh antikristus ya. Karena antikristus sendiri itu kan lahir daripada keluarga kita, kalangan kita sendiri, orang-orang yang percaya Yesus. Yang murtad lah. Well, and it's kinda scary, but with God everything is possible. Halo, shalom Bro Sevin. 5 menit lagi ya kita selesai ya teman-teman ya. Oke, coba saya sapa yang belum. Oh, Vivi-nya ada 2 nih. Ada Vivi dengan V besar dan Vivi V-nya kecil. Halo Zui. Boleh bagikan live-nya enggak, Kak? Boleh. Mau dibagikan kemana memangnya, Desi? Calypso, bener kok. Roh Kudus itu sangat suci. Saya sudah mengalami secara pribadi. Iya, Roh Kudus itu lembut sekali. Kalau Bapa itu tegas. Tuhan Yesus ada sisi tegasnya, ada sisi lembutnya. Oke, 5 menit lagi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pergumulan yang ingin didoakan dan it's safe to share it online. Kebetulan ini ada yang izin nge-record. Saya berharap teman-teman kalau nge-record boleh, tapi minta tolong bilang dulu ya gitu. Karena kan ketika teman-teman record live ini, yang terrecord itu bukan cuma saya pribadi, tapi yang terrecord itu komennya orang-orang ini. Jadi kita belajar respect each other, kita belajar menghormati satu sama lain. Kadang kan ada teman-teman yang share pergumulannya, terus mungkin namanya bukan nama yang samaran atau nama alias, tapi nama asli gitu. Jadi kita menghargai mereka dan pergumulannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya harap kalau teman-teman record live ini boleh, tapi izin dulu. Jadi teman-teman yang nonton ini tahu. Jadi mereka nggak sampaikan dengan akun TikTok asli, nama lengkap mereka sampaikan pergumulan terus ke record gitu dan mereka keberatan seperti itu. Ya jangan sampai kena UU ITE juga gitu. Ya kita jaga diri dan jaga hati satu sama lain. Kalau komentar saya ke record, iya ke record semua sudah itu Pak Jimmy. Tadi Desi izin untuk share untuk rekam layar gitu. Kak, bagaimana caranya supaya dapat berbahasa roh? Minta aja sama Tuhan ya, Vivi ya. Pak Jimmy, tahu tempe is very good, tahu diri is the best. Record tuh. Ya, minta sama Tuhan, Vivi, minta sama Tuhan. Ketika kita datang haus dan lapar dengan Tuhan, Tuhan itu bisa berikan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi sesuatu yang mungkin kita simpan di dalam hati yang orang lain tuh nggak tahu. Jadi minta aja, Vivi. Tapi sekali lagi, karunia roh itu bukan sesuatu untuk kita banggakan. Karunia roh itu membantu kita dan membantu sesama anak Tuhan. Jadi pastikan kita lahir dengan motivasi hati yang benar, kita menginginkan sebuah karunia. Kak, apakah bahasa roh itu hafalan? Enggak lah. Memang ada, saya akui, saya enggak tutup-tutupi ada orang-orang yang menggunakan bahasa roh itu untuk show off gitu. Jadi supaya kelihatan dia takut akan Tuhan, dekat sama Tuhan atau rohani. Tapi bagian kita bukan menghakimi mereka siapa yang bahasa rohnya asli, bahasa rohnya palsu. Ya mereka akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Saya orangnya sangat logis, saya dulu sempat menginginkan bahasa roh seperti itu. Tapi saya bukan orang-orang yang, saya lebih mengincar karunia yang bisa saya pakai untuk memberkati orang lain. Seperti itu. Karunia bernubuat, misalnya menyampaikan isi hatinya Tuhan seperti apa melalui firman, seperti itu yang bagi saya itu akan memberkati lebih banyak orang gitu. Karena ketika kita berbahasa roh, itu kan membangun dirinya sendiri, bukan membangun orang lain. Seperti itu. Yuk berdoa, Koko udah mau tidur soalnya. Tidur aja dulu, nggak apa-apa. Desi. Calypso, enggak Kak, saya pernah mengalami dan itu tidak bisa dibuat-buat. Iya, saya pribadi pernah satu kali, itu pertama kali ketika saya berbahasa roh. Teman-teman yang mungkin di luar
karismatik jangan langsung menjudge gitu ya, oh kamu Basaro gini apa-apa. Karena saya tidak berdiri hanya di karismatik, saya berdiri dalam iman di dalam Yesus gitu. Saya percaya karunia-karunia roh, saya percaya. Saya juga menghargai doa Bapa kami, pengakuan iman itu saya juga akui gitu, itu bagus gitu. Cuma sekali lagi, saya juga bingung kadang kalau ditanya orang, kamu karismatik apa gitu. Enggak juga, karena saya juga pernah di Protestan, pernah di karismatik juga gitu. Ya, Injili juga ya gitu. Cuma saya terbiasa mengambil apa yang baik dari setiap denominasi. Gitu. Satu waktu ketika awal itu ibadah pemuda, setelah ibadah itu hati saya tuh kayak haus banget, haus dan ingin berdoa dan mengajak teman-teman gitu. Itu tidak lama setelah itu ya berbahasa roh. Gitu. Tapi sekali lagi bahasa roh itu tidak menjadi tolak ukur seseorang itu rohani apa tidak, tolak ukur dia takut akan Tuhan atau tidak. Karena ada orang yang berbahasa roh tapi juga dia jatuh dalam dosa, suka berjulit, suka manipulatif gitu, ada juga. Namanya manusia kok gitu ya, bukan karunia rohnya yang salah. Orang yang melakukan hal yang jahat, ya dia jahat. Jangan nilai seseorang itu dari karunia rohnya ya. Seperti itu. Nilailah dia dari karakternya, dia takut akan Tuhan apa enggak, seperti itu. Desi, bahasa roh tuh ada banyak macam. Ada ya Koko, orang-orang kadang cuma ikut Tuhan mau dapat bahasa roh aja. Macam-macam lah orang-orang itu kan. Kalau saya mau ikut Tuhan itu mau kenal Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan dalam kemurahan Tuhan, membawa orang-orang lain juga kenal Tuhan secara pribadi. Karena kenal Tuhan itu perlu pengalaman kan. Kita ngomong tentang misalnya siapa? Justin Bieber gitu ya. Tadi kita bahas Justin Bieber kerokan gitu. Ya kita mungkin tahu Justin Bieber itu artis dari Amerika, dia pernah kerokan gitu ya. Ketika di Indonesia gitu. Tapi kan kita sekadar tahu, kita tidak mengalami berinteraksi dengan dia secara pribadi. Tapi ketika kita mungkin jadi asistennya dia atau manajernya dia, kita lebih tahu dia secara pribadi, karakter dia tuh seperti apa di belakang layar, di belakang panggung seperti apa. Dan saya percaya, ketika kita kenal Tuhan, ketika kita berinteraksi dengan Tuhan lebih lagi, kita lebih mengenal dia. Jadi mengalami Tuhan secara pribadi itu jauh lebih penting daripada kita sekedar tahu teorinya. Oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu pengampun, oh Tuhan itu Tuhan yang adil. Tapi kalau kita nggak kenal Tuhan secara pribadi lewat pengalaman hidup kita menjadi orang yang hanya tahu teorinya tapi tidak pernah kenal betul dengan Tuhan. Dan saya ajak kita semua berproses di sini. Saya pun sampai hari ini masih jauh dari kata kenal Tuhan sekali, tapi saya berusaha. Intinya jangan mengingini apa yang di kantongnya Tuhan, tapi inginkan hatinya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Oke, kita tutup dalam doa ya. Sudah lebih 2 menit. Haleluya, Tuhan terima kasih, Yesus terima kasih. Malam hari ini kami sudah ngobrol santai Tuhan, live malam hari ini kami bersyukur untuk setiap bahasan kami, dari bahasan yang mungkin sederhana, ringan, sampai bahasan yang paling berat. Tapi kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap bahasan kami, biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan sekadar tahu tentang Tuhan, tapi kami menjadi orang yang kenal dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu yang menonton live pada malam hari ini, di setiap pergumulan mereka, tantangan kehidupan mereka, studi pekerjaan mereka. Tuhan kiranya Engkau yang menyatakan pribadi-Mu sebagai Tuhan Allah yang hidup. Hamba-Mu berdoa, berikan kami, setiap kami anak-anak-Mu, hati yang mencintai Tuhan Yesus dengan lebih lagi. Hati yang takut dan hormat akan Engkau. Roh Kudus tolong kami. Kami boleh jadi orang-orang yang peka, mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang mendukakan hati Tuhan. Sehingga kami hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Anugerah-Mu itu lebih daripada cukup untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami akan tutup live malam hari ini, biarkan pengenalan akan Tuhan itu boleh semakin ada dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Apa nih? Sebentar saya baca ya. Kalipso, kok saya minta doakan karena akhir ini saya sedikit kurang semangat jalani hidup. Ayo, berdoa yuk. Angkat tangannya, Kalipso. Tuhan, kami tahu kasih setiamu baru setiap hari bagi setiap kami anak-anak-Mu termasuk Kalipso.
Kalau hari-hari ini dia menjalani hari-hari yang mungkin kurang semangat karena pergumulan, karena beban kehidupan ini, Tuhan biarkan dia melepaskan, sama seperti firman Tuhan katakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri menawarkan itu, dan ketika Kalipso memberikan beban beratnya, pergumulannya kepada Tuhan Yesus, Tuhan gantikan dengan kuk yang daripada Tuhan, itu ringan, dan Kalipso boleh belajar mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi yang rendah hati dan mengalami Tuhan secara pribadi. Semangat hidup itu kembali dalam kehidupan Kalipso ketika Kalipso setia dan belajar untuk kenal Tuhan lebih lagi. Tambahkan hati yang mencintai Engkau Tuhan dalam hidup Kalipso, dalam nama Yesus. Amin. Oke, semangat ya Kalipso ya. Makasih Ko, puji Tuhan, Tuhan berkati, kasih sayang Yesus kepada umatnya. Ya, Tuhan berkati Kalipso, Tuhan berkati Vivi, Tuhan berkati Vivi dengan V besar, dan Pak Jimmy, semuanya Tuhan berkati. Selamat malam, selamat beristirahat.